Hey, halo Sobat Bukalapak, karena sebentar lagi mau masuk ke momennya Ramadan, hari ini kita akan membuat meja untuk kue-kue lebaran. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat Bukalapak, sebelum kita ke proses pembuatannya, saya mau menjelaskan dulu bahan-bahan dan juga alat yang akan kita gunakan pada proyek kali ini. Pertama, kita punya penggaris siku, ada meteran, dan juga pensil tentunya untuk menggaris. Sepasang alat bor ini untuk ngebor dan juga untuk nyekrup. Nanti sebelum disekrup, kita bor dulu supaya papannya tidak pecah. Kemudian kita juga punya lem kayu ini untuk merekatkan, ada sekrup paku juga. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan alat sander ini untuk menghaluskan sebelum nantinya kita finishing. Nah, sobat, ini dia alat yang akan saya gunakan untuk membantu proses assembly-nya nanti. Jadi ini namanya pocket hole untuk membuat sambungan itu tidak kelihatan dari luar. Jangan lupa untuk alat pelindung dirinya, kalian bisa menggunakan masker dan juga kacamata. Kemudian alat utama yang akan saya gunakan itu adalah table saw. Table saw ini alat yang akan kita pakai untuk motong-motong bahan yang akan kita gunakan nanti. Nah, ngomongin soal bahan, di sini saya akan menggunakan bahan dari kayu palet jati Belanda. Ini kayu bekas palet ya. Jadi kita itu selain ber-DIY juga kita go green atau ramah lingkungan menggunakan kayu-kayu sisa atau bekas. Nah, Sobat Bukalapak, karena sebentar lagi ini mau masuk ke momennya Ramadan, jadi Bukalapak itu ngadain hashtag pilihan jagoan Ramadan. Untuk kalian yang suka ber-DIY seperti saya ini, yuk sekarang pantengin terus aplikasi Bukalapak. Karena di sana itu barangnya murah dan lengkap, serta ada gratis ongkir sepuasnya. Kemudian juga ada cashback sampai dengan 1 juta rupiah dan juga ada flash deal ngabuburit. Nah, promo kategorinya itu mulai dari otomotif, motor dan mobil, kemudian ada sepeda dan olahraga, ada gadget, dan tentunya produk-produk home DIY seperti yang sedang kita kerjakan pada proyek kali ini. Catat tanggalnya ya, periode pilihan jagoannya ini mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021. Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Oke Sobat Bukalapak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membelah balok-balok yang sudah kita rapikan tadi itu menggunakan mesin table saw dengan ukuran sekitar 3,5 x 3,5. Dan di sini saya sudah potong banyak sekali papan-papan ukuran 3,5 x 3,5. Selanjutnya tinggal kita potong sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Di sini saya memotongnya dengan dimensi sekitar 80 cm. Saya butuh 4 buah untuk kaki-kaki. Jadi kakinya nanti ada 4 ya. Nah, ini adalah kaki 4 biji, kemudian ini adalah penghubung kakinya yang panjang dan ini penghubung kaki yang pendek-pendek. Jadi nanti berbentuk seperti kotak seperti itu. Selanjutnya saya belah dulu papan-papan yang tebalnya 1,5 menjadi ukuran 4 cm kali 1,5. Ini banyak banget papannya, kurang lebih ada 3 papan yang sudah saya potong belah tengah 2-2 gitu. Kurang lebih ada 6 buah papan sekarang jadinya dengan dimensi 4 cm lebarnya. Sebelum kita proses ke langkah selanjutnya, saya lem dulu papan-papan ini menjadi ukuran yang lebar. Ini nanti untuk bagian topnya, untuk top table paling atas. Jadi kita lem, kita bantu perkuat menggunakan klem, dan kita tunggu sampai kering. Jangan lupa kencangkan klem-klemnya agar hasilnya benar-benar rapat. Nah, sembari menunggu proses pengelemannya tadi itu kering, kita berikan dulu pocket hole pada bagian papan-papan balok tadi. Pocket hole ini kita bisa lakukan menggunakan alat yang namanya pocket hole joinery ya, sesuai dengan namanya. Ini bisa memungkinkan kita mengebor secara miring, sehingga nanti kita bisa masukin sekrup ke dalam situ dan sambungannya tidak terlihat dari luar. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kalian tandai mana-mana yang akan kita bor miring. Sebelum ke proses perakitan, ada baiknya kita amplas terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan grit yang 80, kemudian dilanjutkan dengan grit 240. Kita bisa menggunakan mesin sander seperti ini untuk mempermudah. Saya lebih suka diamplas terlebih dahulu ya, daripada kalau sudah dirakit nanti akan susah menjangkau sudut-sudutnya. Oke, sekarang kita masuk ke assembly atau perakitan. Berikan lem pada setiap bagian yang akan kita rakit, kemudian dibantu dengan klem untuk megangi gitu sambil disekrup ya. Jadi sekrupnya itu kalau teman-teman lihat itu adalah disekrup dari dalam. Jadi tidak terlihat dari luar sehingga bisa lebih rapi hasilnya. Berikan lem lagi ke seluruh bagian yang akan menempel. Kemudian satukan semuanya dan bantu dengan klem lagi, karena kalau ada lem itu biasanya akan licin, jadi kita bantu dengan klem untuk megangi sehingga pada saat disekrup seperti ini papannya tidak geser, sehingga hasilnya bisa lebih presisi dan rapi.
Nah, proses perakitan tahap pertama selesai, tinggal kita tunggu sampai lemnya benar-benar kering. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa potong dulu nih papan-papan yang tadi sudah kita belahin yang ukuran 4 cm dengan dimensi sekarang menjadi panjang 54,5. Ini nanti papan-papan ini akan kita pakai untuk bagian paling bawah dan tengah. Untuk mempermanis, kalian bisa menggunakan mesin profil seperti ini dengan mata round overbit atau bisa menggunakan mata bevel yang miring. Jadi tampilannya itu bisa menjadi lebih manis seperti ini ya. Sudutnya pun sekarang tidak tajam seperti yang bagian bawah. Sekali lagi sebelum kita lakukan proses perakitan, ada baiknya kita amplas terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak kesusahan nih ngamplasnya ketika sudah dirakit. Jangan lupa amplas juga bagian sudut-sudutnya sehingga tidak terlalu tajam nantinya. Nah, ini papan-papannya sudah siap, tinggal kita rakit saja ke media rangka papan yang sudah kita rakit sebelumnya. Untuk merakit, tinggal kalian berikan lem saja dan diperkuat dengan paku. Di sini saya menggunakan paku tembak ya, jadi lebih efisien dan mudah. Untuk mendapatkan jarak yang sama semua, kalian bisa menggunakan bantuan papan kecil kayak gitu. Kalian taruh untuk membatas ya, jadi setelah itu baru kita taruh papan satunya yang sudah dilem dan dipaku. Tadi off camera sudah saya tambahkan papan yang ada di tengah melintang dua itu untuk tatakan menaruh papan-papan ini, sehingga kita bisa paku dia pada bagian tersebut. Nah, untuk bagian tengah dan bawahnya, papan-papannya sudah ada. Untuk tengah dan bawah kita buat agak longgar ya. Dan untuk bagian atasnya, top table-nya tinggal kita potong saja. Ini papan yang tadi sudah kita lem dan klem, sudah kering, tinggal kita potong sesuai dengan dimensi yang kita mau. Di sini saya melebihkan kurang lebih 2 cm tiap sisi kanan kiri, depan dan belakang, sehingga nanti pada saat dipasang menggunakan lem seperti ini, hasilnya bisa over ya, jadi lebih bagus seperti ini. Untuk memperkuatnya, kita bantu menggunakan klem dan dipaku tembak saja. Sembari menunggu lemnya kering, nanti hasilnya pasti akan sangat kuat. Terakhir, tinggal kita berikan sentuhan menggunakan mesin trimmer, sedikit aja seperti ini supaya tidak tajam. Langkah terakhir, tinggal kita berikan sentuhan finishing saja. Pada bagian meja ini, saya menggunakan Milan Aqua Stain. Sebelumnya, pastikan semua sudah halus. Dan meja ini saya berikan finishing yang ramah lingkungan karena nantinya akan bersentuhan dengan makanan ya untuk meja kue, sehingga kita harus menggunakan finishing yang natural. Setelah finishingnya kering, kita akan pasang roda di bagian bawahnya. Di sini rodanya sangat simpel, tinggal kita skrup saja pada tiang kaki yang paling bawah dan sudah jadi sobat, ada 4 roda, tinggal kita balik. Lalu meja ini sudah jadi. Nah, gampang banget kan sobat? Dan ini dia hasilnya. Oke Sobat Bukalapak, project pembuatan meja untuk kue lebaran ini sudah selesai, hasilnya oke banget, kece punya. Dan kalau kalian tertarik membuat project-project DIY seperti yang sedang saya kerjakan pada project kali ini, kamu bisa cek alat dan bahannya itu di aplikasi Bukalapak ya. Kalian cari aja nama-namanya, nanti akan keluar dan kalian bisa langsung beli saja di situ. Karena sebentar lagi kan sudah mau masuk ke momennya Ramadan ya, jadi Bukalapak itu ngadain hashtag pilihan jagoan Ramadan. Untuk kalian yang suka ber-DIY seperti yang sedang saya kerjakan, yuk pantengin terus aplikasi Bukalapak. Karena semua produknya itu murah dan lengkap, serta ada gratis ongkir sepuasnya, dan ada cashback juga sampai dengan 1 juta rupiah, serta ada flash deal ngabuburit juga loh. Jadi buruan pantengin aplikasi Bukalapak. Karena promo kategorinya itu lengkap banget sobat, mulai dari otomotif, ada motor dan mobil, kemudian ada olahraga dan juga sepeda, ada gadget, dan tentunya ada produk-produk DIY seperti yang sedang kita kerjakan pada proyek kali ini. Nah, catat tanggal periodenya ya. Periode pilihan jagoannya itu mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021. Oke sobat, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!